Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Raibani Fida. Dan tak lupa saya ingin kedua orang tua saya. Semoga selalu amin. Di sini aku mempresentasikan tentang Daulah Abbasiyah. Yang kedua, tapi ini aku jelaskan yang pertama dulu. Nanti aku jelaskan yang kedua. Ini untuk persyaratan PAS. Daulah Abbasiyah. Yang kedua, ada Daulah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah dari perluasan wilayah, perkembangan ilmu pengetahuan hingga seni bangunan arsitektur, pengembangan ilmu pengetahuan. Pada awal pemerintah Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah. Kal Khalifah. Lanjut. Ini dikenal sebagai seorang khalifah. Salah tadi aku bacanya. Maaf. Khalifah yang cinta ilmu pengetahuan sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode ilmiah, landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan disiapkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimiliki untuk kemaslahan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmu dan pemerintahan melahirkan para ilmuwan muslim dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan kedokteran, filsafat dan kimia, botani, astronomi, matematika dan lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pusat, yaitu terjadinya asimilasi budaya, bahasa dan pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya, gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab, dan terpendiri dan pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan hanya saja menjadi pusat studi orang-orang wilayah Baghdad, tapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Pembentukan majelis munazuruh pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mur menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Dan selanjutnya adalah penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga menjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah pengangkatan wazir, perdana menteri yang bertugas untuk membantu khalifah menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen. Ada Diwatul Karis, Departemen Luas Negeri, Diwatul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara, Diwatul Judi, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Diwatul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, Diwatul Rasai, Departemen Pos dan Telekomunikasi, dan pengangkatan Raisul Kitabah, Sekretaris Negara, yaitu adalah Katib Rasail maksudnya, Sekretaris Bidang Persuratan, Katib Karroj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara, Katib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan dan Keamanan, Katib Kodok, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Katib Surdah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil, dan pembentukan Mahkamah Agung dan menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qadi, mengadili perkara agama, dan hakimnya disebut Qadi. Yang kedua adalah Al-Hisbah, mengadili perkara umum dan bidang pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Mustasib. An-Nazir fil Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah, dan pengadilan Al-Qadi dan Al-Hisbah disebut Sahibul Mazalim. Dan sekarang ada di bidang militer. Sekitar 100 tahun lamanya kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa maupun manapun. Setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. Pada periode pertama di tahun 750 sampai 847. Periode kedua adalah
dari 847 sampai 946. Periode ketiga pada 946 sampai 1094. Periode keempat sampai 1094 sampai 1258 masih. Sekian dari saya, apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.